Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cari, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sampai detik ini Bapak Ibu setia di channel Cari, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menampilkan layar handphone ya ke televisi. Nah, ini biasanya akan berguna apabila Bapak Ibu menginginkan layar yang lebih besar tetapi tidak memiliki PC atau laptop. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial Cari yang berikut ini. Saat kita punya keinginan untuk menampilkan layar kita ke televisi, kita hanya bermodalkan kabel ya. Kabel itu namanya adalah HDTV adapter. Nah, ini nanti akan sangat berguna sekali apabila Bapak Ibu mengikuti Zoom meeting, bisa memutar video, bisa untuk musik, bisa untuk karaoke dan sebagainya ya, atau bahkan bisa untuk melihat paparan PPT yang ada di handphone itu akan terlihat lebih besar, sehingga kita akan lebih mudah untuk membaca dan mempelajari. Untuk lebih jelasnya silahkan ikuti langkah-langkahnya. Apa saja yang harus kita siapkan pada tutorial kali ini, yaitu yang pertama adalah handphone. Jelas ya, handphone ini kita harus siapkan. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya televisi ya. Kalau tidak punya televisi ya berarti nggak bisa dikoneksikan ya, karena judulnya adalah mengkoneksikan HP ke televisi. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah ini. Ya, ini adalah HDTV adapter ya. Ini seperti ini bentuknya. Inilah nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikan handphone kita ke televisi. Kurang lebih nanti setelah di unboxing adalah isinya seperti ini. Di dalamnya hanya kabel Bapak Ibu sekalian ya. Inilah bentuk kabelnya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini. Ini adalah HDMI yang nantinya akan kita colokkan ke TV ya, ke televisi. Nah, jadi syaratnya televisinya harus ada colokan HDMI-nya ya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa membeli konektor yang lainnya. Misalkan di televisi adanya hanya kabel VGA atau kabel RCA, maka Bapak Ibu harus membeli konverter yang dari USB RCA ya. Kemudian yang kedua ini adalah USB ini ya. Ini digunakan untuk memberikan daya atau arus kepada HDMI ini. Ya, jadi nanti ini bisa dicolokkan USB-nya ini ke power bank bisa, ke cas HP juga bisa. Kemudian yang ini, yang tiga ini adalah tipe USB dari HP ya. Jadi ada tiga jenis di sini Bapak Ibu sekalian. Yang di tengah ini adalah USB tipe micro ya. Kemudian yang di sini adalah USB tipe C yang biasanya untuk handphone terbaru saat ini. Kemudian yang paling kiri ini adalah digunakan untuk USB iPhone ya. Jadi silahkan disesuaikan saja dari ketiga jenis itu mana yang sesuai dengan handphone Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita juga di handphonenya ya, di handphonenya ini kita akan menginstall yang namanya ini EZCash ya, EZCash. EZCash inilah nanti yang akan menghubungkan handphone kita ini dengan TV ya, dengan menggunakan kabel itu. Bisa dimengerti? Ya, oke, kita lanjut. Ya, ini saya tunjukkan yang ada di toko online Bapak Ibu sekalian. Di sini yang Cari gunakan adalah yang ini, yang harganya 150, tetapi tidak menutup kemungkinan yang harga lebih murah atau lebih mahal, banyak pilihannya. Nah, di sini ada yang menggunakan RCA biasa atau kabel audio video biasa. Ini bisa pakai yang seperti ini. Ini lebih murah, harganya 52. Kemudian ada juga yang ini 45.000 juga bisa digunakan ya, tergantung. Misalkan Bapak Ibu tidak ada HDMI-nya ya berarti menggunakan yang ini. Kalau menggunakan HDMI berarti bisa yang ini atau yang ini lebih murah 45.000 karena colokannya cuma satu, yaitu micro USB ke HDMI. Sesuaikan aja dengan handphone Bapak Ibu. Nah, kalau Cari memilih 3 karena apa? Karena nanti kalau Cari ganti handphone misalkan
misalkan nanti bisa beli iPhone, nah nanti ini masih bisa kita gunakan. Kemudian ada ketentuan di sini ya, perhatian. Jadi di Android nanti untuk audionya itu tidak bisa keluar langsung ke televisi ya, tetapi harus menggunakan colokan yang di handphone itu, bisa dicolokkan ke headphone atau headset ya, atau enggak dicolokin juga enggak masalah, jadi audionya keluar di handphone. Kemudian kalau iPhone itu suaranya langsung bisa keluar ke televisi langsung tanpa harus memakai colokan audio ke headphone atau ke sound system. Oke, hanya itu. Kemudian yang di Android nanti setelah diinstal EZ Cache ya, nanti di Androidnya juga kita setting untuk option USB debugging. Ya, di sini di buku panduan juga sudah dijelaskan, silakan Bapak Ibu nanti dilihat. Setelah itu kita install EZ Cache-nya. EZ Cache ini silahkan diinstal lewat Play Store. Silahkan dicari yang namanya EZ Cache. Dicari tulisannya sudah open karena sudah menginstal ya. Kalau Bapak Ibu silahkan klik EZ Cache-nya kemudian install. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian untuk menginstal EZ Cache-nya, Bapak Ibu sekarang sebelum menjalankan EZ Cache-nya, Bapak Ibu pastikan bahwasanya Bapak Ibu sudah mengaktifkan USB debugging ya. USB debugging itu di mana letaknya? Kalau di handphone Cakri ini cara mengaktifkan USB debugging adalah di menu setting ya. Di sini di menu setting Bapak Ibu sekalian biasanya di sini klik di about phone yang paling atas ini ya. Nih silakan diklik di sini di about phone. Nah, setelah itu klik di MIUI versionnya ini 7 kali. Klik 7 kali, maka nanti akan muncul developer. Silahkan diklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah maka dia akan muncul developernya di sini. Kita cek. Nah, ini developer aktif ya. Oke, kita cek developernya. Kembali lagi di menu setting, kemudian masuk ke additional setting. Nah, kemudian klik, maka di sini developernya aktif, developer optionnya ya. Kemudian kita klik, nah, kemudian developernya kita on kan, kemudian USB debuggingnya ada di bawah, silakan tarik ke bawah. Nah, kemudian aktifkan USB debuggingnya, silakan digeser ke kanan. Nah, nanti biasanya di situ ada ketentuan bahwasanya setuju dengan USB debugging diaktifkan ya, kemudian centang, kemudian oke saja. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita sudah bisa menjalankan EZ Cache-nya. Setelah handphone sudah terpasang kabel-kabelnya ya, kemudian di powernya juga sudah, kemudian yang HDMI-nya sudah dipasang di TV, maka di sini bisa kita jalankan yang sudah kita install tadi di handphone ya, yang namanya EZ Cache tadi. Coba kita jalankan ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian setelah tampil di handphone seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita klik di gambar kabel yang ada di atas ini ya, yang gambar biru ini Bapak Ibu sekalian. Nah, agak kayak ular itu ya, kayak W itu ya. Nah, silakan diklik saja, ini diklik. Nah, seperti ini. Ini akan mencari perangkat ya. Please wait for a few seconds. Ya, dia akan mendeteksi perangkat. Nanti kalau sudah oke, nanti di televisi sana akan muncul. Ya. Ini masih mencari, mengkoneksikan. Tunggu beberapa waktu. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti koneksi tidak berhasil. Berarti connection time out. Klik saja. Nah, di sini disuruh untuk mengaktifkan USB tetheringnya. Nah, ini ya, disuruh mengaktifkan USB tetheringnya. Ya, kita oke saja. Di sini ada oke, ya, di oke saja. Nah, di sini untuk USB tetheringnya silahkan di on kan. Di sini masih off, ya, USB tetheringnya. Nah, ini silahkan di on kan, seperti ini.
tapi otomatis di sana nanti kalau sudah terkoneksi akan otomatis muncul. Nah, kita back kembali. Nah, kemudian di sana di sini di handphonenya dan di TV-nya sudah berubah seperti itu. Nah, di sini di handphonenya klik start now. Ya, klik start now, maka tampilan di televisi akan sama persis seperti yang ada di handphone. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menggunakan handphone ini ya untuk memutar video, untuk berkaraoke dan sebagainya sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan. Misalkan ini jangan di back. Kalau di back kayak gini berarti ada pemberitahuan untuk keluar atau batal keluar ya. Silakan disilang saja berarti batal ya. Jadi nanti kalau untuk keluar program di klik back saja. Kalau untuk memutar video dan sebagainya, Bapak Ibu bisa klik di menu saja, jangan di back ya, tapi di menu ya. Di sini di tengah. Nah, ini sudah tampilan handphone kita. Di sana juga sama ya. Di televisi tampil sama persis. Ya, ini kalau kita jalankan seperti ini. Kita lihat, misalkan kita akan melihat video atau YouTube misalkan seperti ini ya. Misalkan kita lihat ini, klik saja ya, seperti ini. Kita horizontalkan, nah maka akan terlihat lebih besar. Oke, sama persis kan tampilannya. Ini mau main game atau main apa, maka kita akan lebih puas karena tampilannya akan lebih besar seperti itu ya. Jadi nanti kalau ini videonya kita berdirikan seperti ini, maka dia juga ikut di sana ya. Nah, juga akan seperti itu. Kalau kita tidurkan, kalau video, maka dia juga akan ikut. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai langkah-langkah tadi terlewatkan ya. Kalau terlewatkan, saya yakin Bapak Ibu nggak akan terkoneksi ya untuk handphonenya bisa ditampilkan di televisi. Ya, saya kira yaitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini akan sangat berguna sekali apabila Bapak Ibu nanti akan menggunakan untuk Zoom meeting, kemudian untuk mutar film, kemudian untuk berkaraoke dan sebagainya. Itu akan tampil lebih lebar dan tidak membuat mata kita lelah ya, karena tampilannya besar. Kalau untuk keluar, ini silahkan dikembalikan, ditegakkan seperti ini ya. Kemudian kita back aja ya, di back seperti ini, back kembali ya, sudah keluar. Kemudian kita masuk ke yang reset cache-nya ini kalau mau keluar ya. Reset cache. Kemudian di sini klik back ya, klik back saja. Kemudian di sini ada tulisan exit. Kemudian centang oke, maka akan keluar dan di sana akan tampil seperti itu kembali. Ya, udah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila ada kesalahan, Cak Ri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.